pada posisi saya, terutama lawyer ya, itu pinter itu satu hal. Ya pastilah. Itu kan maksudnya pinter dalam arti gini, pinter sama cerdas beda ya Pak ya. Kalau pinter buat saya orang baca buku gitu. Tapi kalau cerdas itu adalah berpikir tidak hanya by the books, tetapi dia bisa berpikir jauh ke depan, visioner. Sehingga dia berpikir yang mungkin orang belum berpikir. Misalnya saya dulu bilang sama beberapa kolega saya bilang kalau kita belum punya opportunity, kita yang harus bikin opportunity itu. Sobat Dunia Pro, selamat datang di Dunia Pro, podcast pertama di Indonesia untuk profesional dan eksekutif. Hari ini saya kedatangan tamu istimewa, Ibu Lia Alizia. Beliau adalah Principal and Managing Partner Alizia and Partners Law Office. Beliau juga, kalau saya lihat dari kurikulum vitae-nya, sangat panjang, penuh dengan penghargaan, awards, dan accolades ya. Salah satunya adalah dalam Asia Business Law Journal, masuk sebagai A-list Indonesia's Top 100 Lawyers, masuk dalam IFLR 1000, Highly Regarded Lawyer in Structuring and Insolvency and Mergers and Acquisitions, Benchmark Litigation Asia Pacific sebagai Top 100 Women in Litigation, dan banyak lagi yang lainnya. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan Ibu Lia, final sedikit mengenai profesi sebagai pengacara, terutama yang berhubungan dengan corporate law, berhubungan dengan mergers and acquisitions, berhubungan dengan employment juga. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda semua di rumah. Bu Lia, selamat pagi. Pagi Pak. Selamat datang di Dunia Pro. Terima kasih undangannya. Ya, ya. Ini saya lihat dari your career history ya. Satu hal yang strike me adalah, kalau saya lihat biasanya kalau di law firm itu kan biasanya kan penuh dengan orang-orang yang punya pendidikan yang istilahnya cukup glossy lah istilahnya. Datang dari misalnya top schools gitu ya. Belum lagi kebanyakan juga punya S2 gitu ya. Yang saya menarik adalah Ibu S1 itu dari local university, tapi Ibu pernah jadi managing partner di salah satu law firm terbesar di Indonesia ya. Dan berkarir di sana selama kurang lebih 25 tahun gitu loh. Apa kuncinya untuk bisa excel sebagai senior lawyer? Ya, menurut saya Pak, pengalaman saya ya dengan diri saya sendiri dan juga melihat sekitar saya ya selama saya berkarir sebagai lawyer. Memang pendidikan itu satu hal, itu penting sebagai kita menerima formal education. Ya sebagai lawyer kan pasti kita harus background hukum S1, lalu kita harus punya izin di Peradi dan seterusnya. Belajar teori itu penting untuk memahami dari sisi hukumnya itu sendiri. Lalu perjalanan waktu karir itu Pak, tetap kita itu harus berkembang, harus belajar. Saya lihat itu lawyer itu adalah lifelong learner, jadi tidak boleh berhenti belajar. Belajar itu bukan hanya hukum malah sekarang ini. Saya lihatnya malah dari zaman saya mungkin orang kan law itu dibilang noble profession. Jadi kita sangat bangga gitu dengan profesi kita. Namun di satu sisi karena bangganya kita jadi lupa bahwa ada ilmu-ilmu lain yang harus kita pelajari sebenarnya untuk mendukung, melengkapi karir kita sebagai lawyer. Nah saya lihat apalagi di zaman saya kan generation X ya Pak ya. Mungkin di generasi itu kan informasi masih terbatas, tidak sekarang lah ya Pak. Tapi saya melihat ya justru tantangannya di saat itu adalah bagaimana kita mencari bahkan membuat informasi itu mencari kesempatan, membuka kesempatan untuk kita dan orang lain untuk maju. Saya selalu prinsipnya adalah bahwa karena saya dulu kan kerja juga tim ya Pak ya, banyak, ada sekitar bisa 20-22 orang. Saya prinsipnya adalah kalau saya maju, semua orang juga harus maju. Jadi saya bagaimana, dulu kita sistemnya mentorship, dan sekarang saya juga menerapkan hal yang sama, karena itu sangat efisien dan sangat efektif kerja seperti itu buat saya mentorship itu ya, sehingga orang tuh bisa maju. Sama-sama saya juga belajar dari menti juga belajar dari saya. Jadi kita bisa saling berbagi ilmu di situ.
Dan buat saya ilmu itu bukan hanya datang dari seorang yang senior, tetapi dari semua lapisan. Jadi saya belajar banyak, Pak. Lalu membaca buku. Nah ini biar ini literasi kan. Kita kalau lihat literasi Indonesia sangat kurang, bahkan sampai sekarang. Jadi buku itu penting. Dan nggak cuma buku hukum. Saya banyak banget buku-buku self development. Lalu saya bahkan karena saya bidangnya employment, jadi itu membuat saya juga harus membaca buku-buku tentang human capital. Saya baca tentang HR. Jadi karena juga tuh saya bergaul tidak hanya dengan orang hukum, Pak. Saya bergaul misalnya dengan orang HR. Saya bergaul misalnya dengan businessman dan businesswoman. Yang saya mau lihat adalah different perspective, melihat sesuatu. Jadi saya nggak kacamata kuda gitu. Saya lihat, oke, saya orang compliance kan, karena lawyer itu selalu compliance, itu yang memang dicari. Tapi kan di satu sisi adalah ada hal-hal yang lain yang kita harus juga memberikan value added ke mereka, ke orang-orang yang berhubungan dengan saya. Jadi saya baca buku. Nah, yang kedua nulis, Pak. Nulis. Makanya saya selalu encourage lawyer-lawyer itu untuk rajin menulis. Menulis apa aja deh, Pak? Journaling. Untuk dimulai dengan hal yang simple adalah journaling. Lalu kita nulis sesuatu yang hukum, nanti lama-lama kan itu berkembang ya Pak, ada curiosity. Jadi memang balik lagi ini masalah self-driven. Jadi dalam diri kita mau maju atau enggak, atau kita berhenti di sini. Dan banyak di posisi-posisi saya itu sudah di comfort zone. Ya karena mungkin sudah mapan gitu ya, kan enak gitu, udah bisa disuruh-suruh, gak perlu mikir, itu kan nanti saya dapat feedback dari misalnya lebih junior. Padahal kan sebenarnya feedback itu harusnya both sides. Ya itu yang penting. Terus ya itu kalau saya selalu bilang jangan berhenti belajar. Dan dari selagi muda itu banyaklah bergaul sama orang-orang yang bisa membuka cakrawala kita. Jadi saya prinsipnya saya nggak mau kita itu kan jadi kita hidup itu terlepas kita punya value. Tapi kan kita hidup di lingkungan-lingkungan ya Pak. Nah itu akan mempengaruhi value kita juga. Kan value attract value kata teman saya. Jadi kita hidup di orang-orang yang memang hidupnya mau maju. Kalau enggak, kita akan berhenti di lingkaran itu. Dan circle itu yang harus, kalau kita bisa hidup di circle yang kurang mengencourage kita untuk maju, maka kita harus pindah. Gitu. Jadi jangan takut untuk men-challenge diri kita. Jadi saya bahkan baru lagi belajar S2 nih Pak. Sekarang saya baru ambil S2. Orang-orang bilang hukum juga ya Bu? Hukum juga. Tadinya saya pengennya di bidang lain, tapi saya pikir sayang juga ya gitu. Nanti deh, toh saya juga belajar bidang lain dari hal-hal yang lain lah ya. Saya ikut dulu saya waktu zaman-zaman masih junior associate itu saya ikut brevet A, B. Lalu saya penterjemah tersumpah. Ya ikut Pak, jadi kursus gitu. Jadi yang istilahnya mengkomplimen kemampuan saya. Sehingga ya itu karena yang mau saya cari perspektif berbedanya. Nah kalau S2 sekarang kan saya pikir ya saya mau ini aja, shaping my ini aja kan, ilmu saya. Terus saya juga terinspirasi lah dengan ibu saya, jadi profesor, jadi kenapa saya juga pengen lah follow the path gitu kan. Jadi itu menjadi salah satu juga acuan saya. Tapi yang penting ya itu, yang lainnya berkumpul dengan orang-orang yang punya mindset maju, lalu juga karakter Pak. Jadi kita pada posisi saya, terutama lawyer ya, itu pinter itu satu hal. Ya pastilah. Itu kan maksudnya pintar dalam arti gini, pintar sama cerdas beda ya Pak ya. Kalau pintar buat saya orang baca buku gitu. Tapi kalau cerdas itu adalah berpikir tidak hanya by the books, tetapi dia bisa berpikir jauh ke depan, visioner. Sehingga dia berpikir yang mungkin orang belum berpikir. Misalnya saya dulu bilang sama beberapa kolega saya bilang kalau kita belum punya opportunity, kita yang harus bikin opportunity itu. Terus orang kan menanya, gimana caranya? Saya juga bingung ya, maksudnya bukan bingung, namanya gini, agak susah dicerna hanya dengan kata-kata kan. Jadi seringkali itu kata-kata yang besar ya, creating opportunities gitu loh. Betul, creating opportunity itu kan besar. Jadi tanya. Harus dialami dulu sendiri. Betul Pak. Baru bisa kita setuju. Jadi kalau bisa diterain dengan kata-kata,
saya juga agak bingung menyampaikannya. Jadi saya bilang, akhirnya saya bilang gini deh, kalau kita mau diskusi itu, kita belajar bersama dan kita find out. Kalau saya ditanya gimana, saya sudah melakukannya. Tapi kan untuk menerangkannya itu kan susah ya. Jadi saya akhirnya ya role model aja. Jadi kayak orang shadowing saya aja. Sehingga akhirnya ada beberapa kolega saya atau mentee saya yang, oh jadi maksudnya Mbak Lia tuh begini ya. Iya, ini creating the opportunity. Misalnya the simple thing, misalnya, oh you don't have to, kamu belum punya opportunity untuk bicara misalnya di dalam public speaking misalnya, untuk dikenal orang. Gimana caranya supaya orang itu mengenal kita? Then you have to think out of the box dong gitu kan. Misal, oh tapi saya nggak punya biayanya Bu Lia. Kan misal, tapi kan sekarang opportunity banyak banget untuk misalnya bisa dikenal. Ya nggak usah, ya tentunya idealnya adalah sebagai orang hukum ya dikenalnya kamu mau apa. Maka saya selalu bilang, oke, sekarang kamu at your in the mid level associate or senior level associate. Sekarang ya kalau kita diskusi, saya tanya, kamu mau dilihat orang sebagai apa? Kan itu yang ngebentuk bukan orang, yang ngebentuk kamu. Nanti orang akan membicarakan kamu itu di luar, kamu nggak tahu, tapi branding itu memang kamu harus benar, itu karakter, saya bilang. Nggak bisa, dan itu nggak bisa pura-pura, saya bilang, itu otentik. Jadi boleh jadi sama klien kita misalnya Pak ya, wah traktir sana, ngobrol ini, ramah, tapi klien ternyata tahu loh Pak, kalau kita itu sincere apa enggak. Jadi saya pernah ngobrol sama beberapa klien, memberikan feedback testimoni itu, dan misalnya kita ngobrol-ngobrol santai, dia bisa tanpa dia menyebutkan nama ya Pak ya, tapi saya bisa sense bahwa ternyata sebagai advisor dia membutuhkan orang yang dia merasa nyaman. Nah itu nyaman, trust itu terus, jadi building relationship itu penting. Tetapi yang harus dipegang itu yaitu sincerity itu. Bahwa kita memang ada niat assist the client gitu. Jadi itu dulu yang klien lihat. Ya masalah ya housekeeping, logistik segala rupa itu kan will follow lah Pak. Gitu. Tapi itu yang buat saya penting, sehingga ya tadi saya bilang ke Bapak, orang akan menghargai kok Pak. Maksudnya validasi itu kan nggak harus di depan muka kita ya, tapi dia justru kan kalau ada istilahnya, kamu itu adalah pada saat orang berbicara di belakang kamu, gitu kan? Yeah. Yang dia bicara di dalam satu ruangan, kalau dia mengendorse kamu, membuat kamu maju, that's persepsi orang itu terhadap diri kita. Yeah. Jadi saya percaya itu karena saya juga lakukan itu untuk orang lain. Kalau saya lihat, oh orang ini bagus ya, harus diberikan kesempatan untuk maju. Maka saya juga nggak segan-segan Pak untuk mengatakan nama itu tanpa kehadiran dia. Saya bilang, why don't you try to engage gitu with this person? Saya bilang because kalau saya mungkin orang yang karena menurut saya dia nggak cuma cerdas, because you can trust gitu, you can trust this lawyer, saya bilang. Terus dia bilang terus responsif, saya bilang. Nah itu juga hari gini ya semua kan serba pengennya cepat gitu ya, cepat. Nah itu juga salah satu penilaian klien-klien zaman sekarang sih. Tapi memang kalau balik lagi ke pertanyaan Bapak, yaitu jadi pendidikan, belajar, karakter tuh dibentuk ya along the way kita meniti karir sih Pak. Jadi itu karakter dibentuk dari diri kita, value, lalu lingkungan. Jangan di lingkungan yang menurut saya jangan di lingkungan yang membuat kita berpikir sempit. Dan kita nggak bisa kemana-mana gitu, karena nggak bisa, kita hidup itu harus selalu bergerak gitu, bergerak ya sesuai dengan kapasitas kita. Malah kalau saya itu ngelihatnya, saya kalau dulu dengan mentorship menti-menti saya, kalau kita kan ada annual review, misalnya saya coba lihat ini orang kemampuannya segini nih Pak, tapi dia baru pakai segini, saya bilang kenapa sih kamu nggak stretching gitu, sampai apa yang membuat kamu khawatir? Saya bilang, sebenarnya kan kekhawatiran yang kalau saya lihat itu adalah orang nggak mau capek. Orang capek gitu kan. Kerja itu kan capek ya Pak. Capek, gitu kan, ya, capek. Ya. Terus capek fisik, capek hati. Belum lagi orang-orang, kan macam-macam lagi. Tapi juga kita hidup. Jadi saya bilang, kenapa sih kamu nggak tarik gitu? Terus
Eh, kalau saya bilang, kalau saya baca buku, ada satu buku Pak, orang itu kalau ke master 10 tahun itu konsisten itu aja. Sampai bilang gini, kalau saya suka bercanda sama menti saya bilang, kamu udah mau muntah belum? Saya bilang, belum Mbak. Oh ya belum. Oh belum. Saya bilang, oh belum kalau gitu. Saya bilang gitu. Udah mau pingsan nggak? Saya bilang gitu kan. Saya suka bercanda gitu. Terus belum, dia bilang gitu. Oh belum, belum sih Mbak. Emang harus? Ya itu cuma perumpamaan saya aja. Saya bilang. Kalau kamu sampai yang aduh gitu, saya udah. Terus kamu harus, you have to do it sampai itu selesai. Kalau kamu selesaiin itu, then you will become a master. Oh pasti master. Karena orang master, saya bilang gini, kamu tahu kan master chef, saya bilang. Kenapa sih master chef itu kalau motong bawang bisa sambil senyum, ketawa-ketawa di kamera? Karena dia udah expert, saya bilang dia nggak perlu lagi motong bawang kayak saya misalnya gitu, motong bawang di rumah. Dia udah expert ya, kalau sebetulnya potong bawang sampai aduh, saya bilang pisaunya ada gini nggak? Dia kan nggak mau pisau apa aja, kayak mau pisau keramik, kayak mau pisau apa, dipotong aja, saya bilang. Jadi saya bilang kalau kita lihat orang bisa sampai seperti itu, saya bilang, jangan lihat pada saat dia bisa senyum-senyumnya atau dia udah earn gain benefit dari situ, tetapi harusnya ditanya, kamu sampai sana tuh gimana sih? Kalau saya selalu tanya ke orang perjalanannya, yang saya mau pelajari itu journey-nya, karena itu yang saya pelajari. Oh jadi segitu ya, gitu. Jadi semua lah, dulu mentor saya juga saya tanya begitu, terus kolega-kolega saya tanya, kamu gimana? Misalnya udah sampai sini sampai situ. Nah jadi itu hikmah itu yang mungkin mau mendengarkan orang itu Pak ya. Sebenarnya kan saya juga hidup itu kan pasti dibimbing gitu ya. Ada bimbingan, arahan, lalu feedback. Nah menerima feedback itu konstruktif ya. Feedback itu perlu. Dan buat saya orang yang mau mendengarkan feedback itu ya penting. Karena walaupun mungkin pedas ya Pak, ya gak usah di take it personally lah. Kalau saya sih gitu. Pokoknya kan kita pilih aja. Mana yang menurut kita ini menyakitkan ya pinggirin. Tapi kan ada the good thing yang kita bisa ambil. Ya kita ambil itu gitu. Dan saya juga encourage kolega-kolega saya untuk giving a constructive feedback. Kadang-kadang problemnya adalah orang itu nggak mau Pak kasih feedback yang nggak enak. Ya tapi jangan sugarcoat, jangan juga manis-manis, just honest feedback aja, gitu. Mungkin awal terdengar buat yang menerima ya mungkin terdengar gitu amat sih gitu. Tapi kalau saya selalu prinsipnya feedback itu nggak semua orang, apalagi orang Indonesia itu sangat reluctant untuk ngasih feedback. Jadi saya bilang kalau kita nggak mau dengerin feedback orang, apalagi orang yang sudah berpengalaman, yang senior, yang kita tahu dia udah berhasil, kita rugi loh. Saya bilang, karena orang-orang ini, saya bilang, yang terutama yang udah sukses karirnya itu, dia memberikan feedback artinya they see us, they see our potential. Itu buat dia buang waktu loh, saya bilang. Betul. Untuk memperhatikan. Jadi kalau ada orang bilang, kamu ketemu orang penting, terus dia bilang dikasih kamu feedback, or even though itu cuman kayak sedikit aja, saya bilang just itu take it seriously, saya bilang, karena it means they see you secara utuh, saya bilang. Terus saya bilang orang kan kalau mau ngasih feedback berarti kan dia harus merhatiin kita dong, saya bilang gitu kan Pak, nggak mungkin dia nggak merhatiin kita gitu. Jadi nah ini mungkin ini sampai sekarang udah saya senior ini aja ngasih feedback banyak kok gitu, maksudnya ngasih feedback ke saya, terus bahkan juga yang lebih junior itu ngasih feedback. Jadi kalau ya sekolah S2, S1 di tempat yang bagus, ya that's good thing gitu. Anak saya juga sekolah di tempat yang alhamdulillah bagus gitu. Saya juga pengen gitu. Cuma memang akhirnya keluar dari kampus itu, kalau dalam sehari-hari, nah itu tantangan yang sebenarnya that's the real life. Yeah. Begitu udah masuk, level playing field-nya sama. Betul, betul. Yeah. Jadi akhirnya kita mau gimana nih, gitu kan? Balik lagi ya kita mesti, kalau saya sih lebih ke refleksi diri aja. Kita mau apa? Mau dikenal sebagai apa? Ya pasti kan orang macam-macam tentang kita tuh kan pasti macam-macam ya. Tergantung. Sebenarnya kan macam-macam tuh kenapa sih? Kalau menurut saya kan karena setiap orang berinteraksi lagi pada saat apa nih.
Tapi kan benang merah karakter orang itu tidak akan berubah. Ya kan itu kita bisa kelihatan itu. Sekali dua kali pertemuan mungkin belum, tapi kalau dia rutin kita bisa lihat lah, Pak. Jadi karakter is number one for me. Nah, Ibu kan banyak menerima awards, ya, accolades gitu ya. Rated by many international publications juga gitu loh. Kalau menurut Ibu yang membawa sampai ke awards atau recognition itu apa? Apakah working on major transactions atau mungkin banyak berbicara di seminar atau apa yang membantu untuk dikenal gitu ya? Kalau menurut saya dua-duanya, Pak. Jadi memang itu berbarengan ya, paralel. Nggak ada yang lebih dulu yang mana. Itu memang dikerjakan secara paralel. Dengan kita dikenal sebagai expert, opportunity untuk mendapat pekerjaan atau bekerja di kasus-kasus atau matters yang penting itu pasti kita akan jadi lebih terbuka. Karena kan orang melihat kita, terus dikenal. Itu dulu kan, dikenal orang lihat kita. Lalu kita, makanya tadi selain tadi saya bilang bicara di seminar itu nulis, orang lihat. Memang ada yang bilang nulis itu kan orang belum tentu lihat kemampuan kita. Ya oke, makanya harus dibarengi dengan public speaking. Lalu dibarengi dengan yang lain-lain lah, itu networking gitu kan. Karena networking juga orang jadi ngelihat kita juga kan, Pak, sebenarnya. Terus kontribusi kita gimana di dalam satu community, dan kontribusi ya macam-macam kan, bisa waktu kontribusi, energi kontribusi, uang kontribusi. Kalau misalnya saya mungkin belum cukup untuk monetary, ya nggak apa-apa, tapi kan energi, waktu itu kan juga kontribusi. Dan pasti orang akan merasa apresiasi kok itu. Jadi pastinya Pak, kalau award itu karena ada kerjaan juga, pekerjaan-pekerjaan. Tapi sebenarnya itu satu hal. Hal yang kedua adalah kan ada testimoni Pak dari klien. Testimoni itu kan ya tadi saya bilang. Testimoni itu secara teratur dikolek dari klien melalui survei. Dari survei itu, publikasi itu. Jadi kita misalnya siapa your referee? Kita kan submit referee. Kita menganggap kita punya hubungan baik nih sama klien ini gitu ya. Terus kita kirim namanya, kita kirim kontaknya, lalu nanti dia tanya. Bahkan ada yang saya sendiri yang ngirim gitu ya, saya sendiri yang ngirim, terus klien balik dengan jawaban Lia gitu. Terus nanti feedback saya terhadap kamu, testimoni saya terhadap kamu. Ada juga sih yang kalau saya dengar dari publikasi dimintain feedback atau testimoni itu mereka nggak mau, ya macam-macam lah alasannya. Kan kadang-kadang juga kita juga paham lah. Kalau big corporation misalnya atau di lembaga-lembaga organisasi kan untuk memberikan feedback ke publikasi pihak ketiga kan mereka juga butuh approval ya. Ada birokrasinya kan panjang, jadi ya saya nggak nganggap terlalu ini. Tapi ya memang itu salah satu testimoni itu. Jadi ya transaction, kasus, seminar, jadi itu semua ya jadi satu Pak. Keaktifan yang dilihat kan keaktifan. Oke. Ibu kan di Instagram account Ibu kan ada tagline-nya siasat logika sesat ya. Sikat logika sesat Pak. Sikat logika sesat, sorry. Itu ada hubungannya nggak dengan Ibu pernah cerita sama saya mengenai pentingnya punya logical legal mind gitu loh. Dan kenapa logical legal mind itu penting? Karena kalau dari sisi orang awam, dunia hukum itu bukannya semuanya berdasarkan dalil ya, harus ada hukumnya, harus ada pasalnya, ada klausul-klausulnya gitu. Iya, membaca itu butuh logika Pak, membaca. Walaupun ada dalilnya, dan itu kan kita harus lihat kenapa sih satu aturan itu bisa, kenapa harus dikeluarkan. Nah, saya bertemu dengan klien-klien yang alhamdulillahnya itu kritis Pak. Jadi yang dia kalau nanya kenapa ini, kenapa begitu gitu. Terus saya dilatih dari pengalaman, ditanya critical thinking saya gitu. Jadi itu ya, tadi juga critical thinking juga mungkin itu jawaban saya yang pertama tadi Bapak tanya itu, selain karakter sama critical thinking. Jadi ditanya, kenapa Lia? Kenapa kok aturannya begini? Kenapa aturannya begitu gitu? Ya kadang-kadang kan kita tahu lah aturan itu kan
ada faktor politis juga di situ, ada faktor ekonomi juga di situ. Ya saya harus bisa jelasin tuh kenapa ada ini. Jadi saya juga harus ngikutin berita karena kan di situ yang kelihatan tuh apa yang terjadi, bagaimana suatu aturan itu dibuat. Atau kita lihat kalau di undang-undang tuh ada penjelasan Pak, di PP tuh ada penjelasan, di situ tuh kelihatan apa sih latar belakangnya peraturan ini keluar. Kalau mau mudahnya gitu kita terangin ke klien atau ke siapapun itu. Nah, jadi kalau saya lihat logika itu penting sehingga orang nggak cuma sekedar terima aja, dia bisa mikir, oh itu ya maksudnya itu ya, gitu. Oh maksudnya aturannya begitu. Oh dipakainya untuk ini ya, dipakainya untuk itu. Kenapa nggak bisa dipakai untuk ini? Nah itu yang sebenarnya kalau dari si IG saya itu saya lagi membuatnya hanya public awareness dulu Pak. Jadi lebih ke ini ada loh aturannya sebenarnya ini. Jadi masyarakat tahu. Jadi penggunaan istilah itu nggak keliru-keliru. Jadi itu yang objektif purpose-nya saya tuh itu. Sehingga masyarakat tahu, oh ada aturan ini, ada aturan itu. Terus paham bahwa kenapa aturan itu dikeluarkan. Coba kan sayanya karena itu kan kalau di sosial media kan hanya berapa sih paling lama 2 menit, 3 menit gitu ya Pak. Jadi saya berusaha untuk dengan tidak mau terlalu basah hukum, karena yang saya kejar adalah awareness. Saya berusaha menggunakan bahasa-bahasa yang lebih simple, sehingga orang bisa grab aja dulu intinya. Jadi sebenarnya critical thinking sih yang mau saya bangun. Ada contoh nggak sih logical legal mind itu menolong orang istilahnya untuk menghindari masalah hukum? Atau kebalikannya karena dia tidak punya logical legal mind, dia akhirnya jadi berurusan dengan hukum gitu loh. Mungkin kasus-kasus yang Ibu pernah ketemu gitu. Kalau saya lihatnya misalnya kayak ini Pak, business judgment rule itu ya. Itu kan namanya judgment. Dari situ aja berarti kan yang kita pakai critical thinking kita kan. Bahwa misalnya kita mau ada akuisisi, harus ada due diligence. Sebenarnya apa sih mau kita lihat? Ini perusahaan misalnya akuisisi saham. Kita mau lihat ini perusahaan, pertama kita mau lihat dong kondisi perusahaannya dulu, ya kan? Kondisi perusahaannya, lalu kita lihat ini kondisi, kalau kondisi apa yang dilihat? Pasti kan sehat apa enggak, bermasalah atau enggak. Nah itu pasti 3 hal itu kita lihat. Nah kalau udah dilihat kan, pada hasilnya kita akan lihat apa nih temuannya. Dari temuan ini kan kita akan tahu, pasti kita bertanya dong, critical thinking kita lihat dong. Misalnya, ini izinnya kok dia jalan misalnya nih, paling simpel. Izinnya tinggal sebulan lagi. Kok dia masih jalan? Dia nggak ngurus atau itu seperti itu misalnya. Atau nih kok udah lewat, kok dia masih bisa jalan terus? Kenapa nih gitu? Ini dia tahu nggak sih kalau izin? Jadi hal-hal yang paling simpel itu dari perizinan lah. Lalu belum lagi misalnya kalau kita temukan misalnya satu perusahaan itu dia lagi ada kasus litigasi di pengadilan. Kita kan pengen tahu dia, kamu kasusnya apa? Apakah liability kita kalau kita beli saham itu akan kebawa sampai mana, sejauh apa. Jadi kita udah ngukur kan Pak, sebenarnya kan critical itu kita ngukur future kan, our future juga. Kalau kita masuk di dalam transaksi ini, kita mau mengambil satu saham di satu perusahaan ini dengan kondisi yang udah kita lihat, kira-kira kita kan hitung, kira-kira apa yang mau kita terima apa. Masa yang mau ngambil nggak mau untung? Ya kan pasti mau untung. Kan untung itu udah dihitung. Kita udah cost-nya berapa, keluarin, oh ini biaya hukumnya aja udah berapa. Belum biaya nanti ada misalnya ada sesuatu yang mesti kita sehatkan nih perusahaannya. Berarti kita mesti cost berapa. Terus bisa disehatin nggak nih misalnya gitu. Atau yang kedua contohnya lagi, misalnya karyawan. Kan kita lihat karyawan, berapa orang nih karyawan mau pensiun. Itu kan juga liability ya Pak. Itu kan ada aktuaria. Kan bisa dilihat di situ. Seberapa banyak nih karyawan misalnya ada, say 200 orang. Kita mau pakai misalnya 200 orang ini nanti kalau kita masuk, kita mau bisnisnya mau tetap itu aja, atau kita mau ekspansif, apa dengan 200 ini sudah cukup, itu kan critical thinking dari hasil si temuan itu. Makanya dalam due diligence juga bukan sekedar cuma nyatet aja, itu juga perlu critical thinking kan Pak. Jadi saya dulu diajarin itu, kalau kita due diligence, jangan cuma dikasih folder, dibuka, itu main catat aja. Dulu kan pakai laptop dan saya juga sambil nyatet. Kan dipikirin gitu kan, mesti dilihat. Ini apa? Ini artinya apa? Plus
pada saat kita dulu juga kita harus paham dulu peraturannya apa. Biasanya kan misalnya saya ditugasin, oh lihat coba kamu lihat tentang dokumen ketenagakerjaan. Berarti kita harus kuasain dulu tuh undang-undangnya, PP dan ketentuan dan seterusnya. Kita baca, jadi kita paham apa yang kita lihat. Ya kan, jadi kita lihat karena kan ya kita orang hukum pasti diharapkan kita memberikannya kan lebih ke advice tentang hukum. Jadi kita lihat, kita baca, ini kenapa nih misalnya kok misalnya di PKWT, tapi kok PKWT-nya misalnya nggak sesuai dengan peraturan. Itu kan misalnya dia ignorant itu kan ada implikasinya di zaman dulu itu. Bisa nanti jadi pesangon dan seterusnya, liability jadi makin tinggi. Karena resiko yang kita ukur kan Pak. Jadi ya seperti itu, makanya sebetulnya dari pekerjaan-pekerjaan sebagai lawyer walaupun sebagai trainee, junior, itu semua critical thinking-nya mesti diasah. Ya tadi itu dari pekerjaan yang paling, kalau dulu anak-anak baru tuh Pak, trainee itu kan kayak saya dulu itu ya mulai dengan pekerjaan si due diligence itu. Nah itu salah satu pekerjaan yang menurut saya bukan pekerjaan serampangan. Kan orang mungkin mikir, itu kan cuma nyatet doang gitu. Itu kan cuma nyatet ini izin. Loh justru kamu mikir, itu izin apa? Izinnya sama nggak sama yang dia kerjain? Ya kan, taunya dari mana? Dari peraturan. Coba peraturannya gimana? Terus kadang-kadang peraturan juga belum tentu jelas. Berarti kan kita harus misalnya kita kan konsultasi lagi misal ke departemen terkait kita lihat. Tapi tanpa misalnya saya bilang, Pak ini aturan misalnya tulisnya begini. Kenapa Pak? Ternyata dalam prakteknya teori sama prakteknya nggak sama. Nah itu kan hal-hal itu emang harus di-develop dari sejak muda. Jadi kita tahu kalau kita kasih tahu klien, hold on, kamu mau beli, berapa nilaimu? Tapi ingat loh, ini. Itu kan kita kasih pemaparan, kita kasih dia critical thinking kita bahwa ini findingnya, what do you think? You still want to buy? Atau you want to negotiate lagi? Mungkin harganya jadi kurang, atau apalagi dokumen yang dia harus sampaikan lagi ke kita untuk misalnya mungkin fakta integritas mungkin gitu kan, salah satu dokumen dari direkturnya bahwa kamu sudah membuka semua ya dokumen-dokumen, sudah dokumen yang tidak bisa disediakan ke kita misalnya, itu bahwa kamu sudah memberikan semua keterangan kepada kita. Ya hal-hal seperti itu sebenarnya untuk menjaga mungkin kalau total nggak ada resiko sih nggak ada lah. Selalu itu kita kan kerjanya sebenarnya mitigasi resiko. Jadi saya kalau dibilang, ini ada resiko zero, ya nggak ada lah. Semua dalam bisnis tuh nggak ada yang resiko 100 nol, saya bilang gitu pasti. Tapi memitigasi atau memplotting resiko itu menjadi kita sasarannya kemana itu yang dibantu oleh si lawyer ini loh. Plus sama si misalnya kita kerja sama tax accountant ya, kan biasanya kita kerja sama misalnya tax accounting firm, seperti accounting firm atau tax firm gitu, tax consulting firm. Oke. Perusahaan-perusahaan besar kan mereka punya in-house legal ya Bu ya. Ada sampai level-level mungkin divisi mungkin kurang lebih gitu, kalaupun bukan direktorat gitu ya. Kenapa mereka masih harus engage law firm? Biasanya untuk service-service apa? Biasanya Pak, mereka salah satunya kalau mereka butuh independent legal advisor. Sebenarnya kan mereka sudah tahu mungkin jawabannya Pak. Bahkan rata-rata udah tahu. Kalau mereka in-house dan mereka mungkin mereka lebih tahu bisnisnya kan kadang-kadang daripada kita. Jadi mereka udah tahu nih, udah punya jawaban sebenarnya. Cuma mereka butuh misalnya konfirmasi dari kita. Jadi kita biasanya itu dalam bentuk legal opinion misalnya atau legal advice, mereka butuh walaupun misalnya bisa jadi ya Pak, walaupun mereka sudah paham tapi dari sisi dia mau lihat perspektif yang berbeda. Nggak jarang Pak, walaupun mereka menganggap ini yang jawabannya, tapi dari sisi kita yang lawyer ya karena kita independen, kita bisa melihatnya sedikit berbeda gitu. Dan itu biasanya kita bilang, Pak ini misalnya ini nggak bisa dijalankan Pak. Jadi misalnya gitu, kemudian mereka bisa kok Bu Lia, ini nggak bisa karena ini ya, kita kasih alasan aja. Terlepas mereka mau mengikuti atau tidak, ya itu kan balik lagi ke decision-nya mereka. Nah yang kedua juga ini Pak, ada experience yang mungkin berbeda ya. Misalnya bisa aja in-house-nya atau legal team-nya mungkin litigasi ada satu hal yang mungkin mereka belum pernah ngalamin. Jadi mereka butuh external counsel untuk membantu mereka.
Sebenarnya yang mereka cari dari kita itu yang kedua ini adalah experience, Pak. Kan sama-sama backgroundnya hukum, tapi kan fieldnya berbeda. Ya, kalau konsultan itu, kalau saya lihat dari sisi mereka melihatnya ya kan harusnya sebagai konsultan, sebagai lawyer pasti banyak kasus yang berbeda. Nah, jadi kalau kasus kayak ini gimana? Makanya kadang mereka kalau datang ke kita dia nanya, "Ibu pernah handle misalnya kasus A tentang matter ini untuk industri yang saya nggak?" Gitu. Karena mereka pengen, kan bisa jadi Pak, misalnya kasus employment itu akan berbeda treatnya, dalam arti cara approach-nya dia di sektor-sektor yang lain. Jadi misalnya Bu Lia pernah nggak ngadain misalnya litigasi untuk manpower, tapi industrinya warehouse misalnya. Terus atau di retail. Nah itu walaupun aturannya sama, nah yang mereka lihat kan approach-nya, experience-nya, itu yang dicari sebenarnya. Oke. Bisa cerita sedikit mengenai Alizia and Partners Law Office? Dan cita-citanya kemana nih dengan new firm ini? Ini masih cukup baru, ya mungkin sekitar baru ya 6 bulan. Firm baru dengan orang lama gitu ya? Ya, firm baru dengan muka lama ya. Tapi mungkin dengan approach yang lebih baru. Ganti baju. Ganti baju, benar ganti baju. Iya, saya sih karena kita harus agile, saya lihatnya itu. Agile, fleksibel, terus saya itu tujuannya adalah mengisi kekosongan misalnya bisnis gap antara. Jadi yang tadi saya bilang ke Bapak bahwa tidak semua sih memang, cuma memang saya lihat bahwa ada, karena ini kan klien kita kan industri. Jadi kayak saya bilang in-house dia udah lebih tahu produknya segala rupa. Kadang lawyer mungkin ini ya Pak, kalau di law firm itu kan yang mungkin yang besar-besar itu kan targetnya tinggi gitu ya. Terus jadi fokus ke kerjaan. Jadi saya berusaha untuk menjembatani kita tetap kerja tetapi ada orangnya gitu. Jadi yang saya mau bentuk itu adalah bukan cuma sekedar quality of service-nya aja, tetapi adalah partnership-nya, hubungannya. Karena kan ya hubungan dengan orang itu ya gampang-gampang susah ya. Jadi itu yang saya lihat. Jadi nggak cuma masalah teori hukumnya, tapi ada creativity-nya di situ, inovasinya, flexibility-nya. Terus hubungannya, jadi internalnya maksudnya. Internal dan eksternal juga Pak dengan kliennya. Jadi bukan cuma sekedar industri. Gitu. Kalau industri kan beda ya Pak ya. Industri Bapak, you know what I mean lah Pak. Maksudnya cuma transaksional. Iya, maksudnya seperti itu. Jadi itu yang mau saya lihat. Jadi saya mau melihat hubungan antara kliennya juga lebih ke situ, lebih nggak hanya transaksional aja, lalu juga hal-hal yang lebih non hukum, nggak cuma masalah hukum aja. Jadi nggak, ya adalah kita lebih, makanya saya berusaha menekankan dengan tim saya itu kita harus kreatif ya, lebih inovatif. Jadi posisikan diri kita itu ke mereka sehingga kita paham. Posisikan itu ya macam-macam saya bilang, mengenal industrinya, dan ini memang mengenal industri itu nggak gampang. Saya juga belajar juga, misalnya ada klien datang. Ya alhamdulillah sekarang tuh udah lebih banyak ya, tinggal Google semua keluar gitu. Tapi itu kan itu take time Pak untuk belajar itu. Tetap saya harus duduk terus, ini apa sih industrinya gitu. Oh ini, terus apa sih masalahnya? Oh itu. Problemnya di mana nih? Yang nggak ketemu tuh di mana gitu. Nah itu jadi yang saya berusaha memberikan, sebenarnya dari dulu saya berusaha memberikan advice yang nggak cuma masalah hukum aja gitu. Kadang pertanyaan klien itu memang unik kok Pak. Jadi namanya juga orang yang kerja di bisnis ya, industri, maka mereka lebih maju kan, yang peraturannya ketinggalan. Jadi saya juga harus bisa keep up tuh dengan mereka. Sehingga kalau saya berusaha untuk mengimbangi, nah ini yang saya mau, nggak cuma kita ngomongin tentang hukum aja. Kita negosiasi misalnya, Bu, kalau misalnya ada yang offer begini misalnya, negosiasi dengan labor union misalnya, kira-kira Bu, baiknya kita gimana ya? Nggak di buku Pak. Misalnya kalau dia minta kenaikan ini, kita kasih ini, kira-kira fair nggak ya Bu?
Kan ngomongin fairness itu very broad gitu kan. Saya bilang, nah saya berusaha untuk melihat, itu kan balik lagi ke sisi manusia. Jadi saya bilang, coba Pak, kalau misalnya Pak, kita offer segini dan segini misalnya, atau Bapak bentuk begini, kira-kira Pak, make sense nggak ya? Misalnya gitu, atau what do you think? Jadi saya lebih membuka diskusi supaya ya saya juga belajar lah. Saya juga intinya soalnya pengennya tuh hubungan itu hubungan saling bertukar ideas, ya kan, experience, terus ya learning. Gitu. Jadi itu sih Pak objektif saya. Pertanyaan terakhir. Hari gini kan kita ngomongin apa-apa pasti nggak lepas dari AI. Iya. Nah, bagaimana Ibu melihat AI itu di dunia jasa profesional, hukum gitu ya? Perannya apa gitu ya? Ancamannya apa? Terus opportunity-nya apa? AI ya nggak bisa dihindarin ya Pak ya. Itu ada dan itu memang membantu. Cuma itu bukan, khususnya ngebicara di dunia hukum, itu membantu misalnya template-template dokumen ya, itu kan membantu mau mempercepat. Tetapi intinya adalah itu nggak bisa jadi dasar utama untuk membuat suatu misalnya advice hukum. Kan kita klik apa aja juga advice hukum keluar, tapi nggak bisa. Nah itu AI itu kalau dipakainya untuk mungkin cost efficient atau efektif iya, tapi kalau dipakai untuk belajar enggak. Saya tuh mungkin saya old school Pak. Jadi saya lebih cenderung belajar dari buku lah, gitu, dari buku. Walaupun sekarang mungkin buku itu kan nggak cuma yang hard copy ya Pak, bisa dari digital. Tapi saya lebih percaya saya lebih cenderung untuk orang belajar dari situ, karena itu buku-buku itu kan pemikirannya sangat otentik ya Pak. Orang yang belajar untuk membuat buku itu dia tuh making extra effort loh, gitu. Bahkan buku-buku lama Pak, saya juga buku lama, saya seneng gitu baca itu karena apalagi kalau saya baca buku filsafat saya suka karena saya melihat ada ya orang di zaman itu bisa mikir seperti itu, gitu. Kan itu kalau saya belajar buku misalnya kayak filsafat gitu kan Pak, dia kan ada era-eranya kan. Nah, kenapa sih orang bisa pikir itu? Nah, AI is good untuk mempermudah hidup aja, tetapi tidak bisa dijadikan apa-apa AI. Misalnya kecuali kita mau bikin minutes of meeting pakai AI, iyalah, kan harus cepat. Gitu, atau mau bikin template dokumen yang sifatnya standar, oke. Tapi kalau surat kuasa, ya atau perjanjian aja masih bisa Pak. Perjanjian misalnya jual beli saham masih bisa, oke lah. Saya pikir kita juga dan kita juga dalam kantor hukum itu kan punya kita kan juga nyimpen sampel-sampel dokumen. Sebenarnya apa sih, kayak kita bilangnya preseden. Sebenarnya apa sih kita simpan? Itu kan sebenarnya supaya kita nggak kelamaan ngedraftnya. Jadi kita kalau ini tinggal ada contoh, oh ya oke, bikin. Tapi tetap aja kita waktu craftingnya itu kan harus tetap spesifik sama legal issue-nya kan Pak. Nggak bisa cuma kecuali klien minta, udahlah Lia, kirim aja yang your standard template apa. Ya udah, kalau itu saya bilang oke, ini standar template saya nih, dan you make any changes deh, gitu sendiri aja. Tapi tetap buat saya AI itu ya memang ketakutan orang saya paham, kan layoff segala rupa ya. Karena memang itu nggak bisa dihindari. Jadi kita tetap harus keep up sama dunia digital memang Pak. Jadi saya juga belajar AI itu untuk apa segala rupa, dan walaupun mungkin kalau buat saya 50% lah gitu. Tapi sisanya lagi itu ya kita yang mau bikin tulisan orang, kita mau tahu cara berpikir orang, nggak bisa dipakai AI. Jadi harus tetap saya pengen lihat authenticity-nya dari hasil pemikirannya dia, itu yang penting. Oke. Makasih Bu Lia, waktunya. Sama-sama Pak. Sangat inspiring. Sukses selalu ya. Sama-sama Pak, terima kasih juga undangannya. Buat Alizia and Partners Law Office. Thank you Pak, thank you. Sukses juga Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih.